Jadi kali ini kami mau ngebahas tentang alih konversi lahan yang ada di wilayah Seturan. Perkenalkan, saya Farah Diba Khaira. Saya Nur Ana. Saya Nayla. Simak penjelasan dari kami ya. Bagaimana sih kondisi sosial perekonomian yang ada di wilayah Seturan? Mari kita bahas. Jadi adanya alih konversi lahan yang tadinya wilayah lahan kosong atau wilayah pertanian beralih menjadi wilayah pemukiman, wilayah industri, pertokoan, dan juga institusi pendidikan. Nah, hal ini berdampak kepada pekerjaan masyarakat. Yang tadinya masyarakat bekerja di sektor formal ataupun di pertanian, itu beralih menjadi di sektor informal. Wilayah-wilayah tadi itu dibangun menjadi wilayah kos-kosan, wilayah pertokoan. Nah, hal ini bisa untuk meningkatkan pendapatan dari masyarakat. Contohnya adalah pembangunan institusi pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KPN dan juga UPN itu mempengaruhi dampak lahan pada sekitar. Yang tadinya itu masih sepi lahannya dan masyarakatnya masih sedikit, itu masyarakat luar berbondong-bondong datang. Mereka datang di wilayah Seturan dan bermukim di sana, yang mana pastinya membutuhkan fasilitas seperti kos, terus tempat untuk mencari makan, tempat untuk mencari barang-barang perlengkapan. Dan para penduduk di sana itu ya menggunakan kesempatan tersebut untuk membuat usaha baru seperti itu, teman-teman. Lalu siapa aja sih yang terlibat di pembangunan ini? Jadi yang terlibat yang pertama pastinya adalah penduduk atau masyarakat lokal. Nah, masyarakat lokal inilah yang menggerakkan adanya pembangunan di wilayah tersebut. Yang kedua adalah aparatur desa. Aparatur desa ini membantu untuk meregulasi dan memfasilitasi adanya pembangunan. Dan yang terakhir pastinya ada masyarakat pendatang. Masyarakat pendatang inilah menjadi penyebab adanya pembangunan di wilayah tersebut. Oke teman-teman, lalu apa saja sih keuntungan dan kerugian yang muncul karena adanya alih fungsi lahan di wilayah Seturan? Mari kita bahas dulu dari segi keuntungan. Yang pertama, meningkatnya harga lahan di wilayah tersebut karena bertambahnya kepadatan penduduk. Yang kedua, meningkatnya sektor pendidikan karena adanya pembangunan dari UPN dan JKPN. Yang ketiga, meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat tentunya. Yang keempat, meningkatkan layanan fasilitas kesehatan sehingga masyarakat di wilayah tersebut itu nggak perlu lagi jauh-jauh ke rumah sakit yang ada di pusat kota karena sudah lengkap dan tersedia di wilayah mereka. Yang kelima, terjadinya peralihan dari desa tradisional ke desa modern. Lalu apa saja sih kerugian yang muncul karena adanya alih fungsi lahan di wilayah Seturan ini? Yang pertama, berkurangnya komoditas pertanian seperti padi, jagung, dan lain-lain karena berkurangnya lahan pertanian itu sendiri. Yang kedua, masyarakat yang awalnya berprofesi sebagai petani tentunya akan berpindah profesi ke sektor lainnya. Yang ketiga, karena wilayah Seturan yang saat ini itu didominasi oleh masyarakat pendatang daripada masyarakat lokal itu sendiri, tentunya akan mengikis budaya yang ada di wilayah tersebut. Karena masyarakat pendatang itu tentunya akan membawa kebudayaan mereka masing-masing. Lalu, akan menjadi seperti apa sih wilayah Seturan di masa yang akan datang? Diprediksi, Seturan di masa yang akan datang akan semakin padat karena bertambahnya penduduk yang tidak diimbangi dengan perluasan wilayah, tentunya akan menjadi overpopulasi. Yang kedua, terjadinya perubahan dari pedesaan menjadi perkotaan karena adanya pembangunan kos-kosan elit, perumahan elit, dan juga pembangunan infrastruktur lainnya. Halo, nah buat yang kali ini aku bakal jelasin tentang hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan salah satu warga lokal yang ada di Seturan. Nah, kemarin kami sudah mewawancarai Bapak H, di mana Bapak H ini adalah warga lokal yang lahir dan juga besar di Seturan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, di wilayah Seturan ini sekarang banyaknya warga pendatang daripada warga lokal itu sendiri. Hal ini dipengaruhi karena adanya pembangunan-pembangunan di wilayah Seturan
Khususnya yang paling berdampak adalah pembangunan universitas, yakni Universitas Pembangunan Nasional dan juga Universitas IKPTN. Nah, karena pembangunan tersebut, banyaknya alih fungsi lahan yang awalnya adalah lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Oke, baik teman-teman, bisa teman-teman lihat di atas ini adalah foto dari wilayah Seturan pada zaman dahulu sebelum ada pembangunan. Di wilayah selatan Mataram sendiri dahulunya sampai wilayah Bebarsari itu wilayah pertanian teman-teman. Namun teman-teman bisa lihat sekarang jika teman-teman lewat itu sudah dipenuhi oleh ruko-ruko, toko baju, warmindo dan banyak lagi sehingga sudah sangat padat penduduk. Teman-teman bisa menemukan lahan pertanian hanya mungkin 1-2 petak yang sangat minim. Namun ada juga nih dampak negatifnya, di mana di wilayah Seturan menjadi padat penduduk dan populasinya ini sangat meningkat. Hal itu menyebabkan macet, polusi, sampah bertebaran di mana-mana. Dan mulai terjadinya juga gentrifikasi sosial, di mana masuknya masyarakat yang lebih elit ke wilayah Seturan menyebabkan harga-harga pokok, harga tanah itu meningkat, seperti banyaknya revitalisasi pembangunan kayak mall-mall, terus perumahan klaster dan juga perumahan kos-kosan elit di wilayah tersebut, menyebabkan warga lokal tersingkirkan lama-kelamaan di wilayah tersebut.